Mari kita lanjutkan kajian kita yang ke-14 mengenai setan dan Al-Quran. Dan ini akan panjang kajian kita karena harus kita konsentrasi di dalam kajian Quran dan setan ini, karena setan itu lebih pandai ya, strateginya dan sebagainya. Oleh sebab itu Al-Quran membentangkan bagaimana caranya, strateginya ya, dalam berbagai hal, sehingga insya Allah kita bisa lolos dalam jebakan-jebakan setan. Apabila kita tahu segala hal berkenaan dengan setan, kita kadang-kadang mungkin dalam sholat bagus, ya kan? Tapi tanpa sadar akhlak kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Akhlak kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Sholat bagus, ya, karena setan bisa mencari hal-hal di dalam kehidupan kita yang bisa terjebak di dalam setan. Bisa saja kita sholat bagus tapi kikir, ya, kikir. Mengapa sifat kikir itu timbul? Karena setan, ya, yang menggoyang hati kita itu. Mari kita kaji dalam surah Az-Zukhruf. Ya, ini cukup memerlukan kajian yang cukup dalam, ya. Mulai dari ayat 36. Di dalam diri kita itu ada korin. Setiap orang itu ada korin, yaitu jin yang menyertai kita. Korin itu artinya menyertai. Ya. Kalau dia banyak itu corona, ya. Kalau dia banyak corona. Tapi kalau sendirian perorangan itu korin, yang artinya menyertai, jin yang menyertai kita. Kalau kita malang nasib kita karena ditipu oleh korin itu, maka kita akan berada di neraka bersama dia. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari korin. Rasulullah juga begitu. Cuman dikarenakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, korinnya yang beserta Rasulullah SAW itu sudah masuk Islam, ya. Kalau kita di korin yang kafir gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran, ya. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Al-Quran, ya, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ini luar biasa, ya. Berbahaya sekali bagi kita, gitu, ya. Nah, mari kita lihat kata per katanya, kata pentingnya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa berpaling. Hampir kita nggak punya kosakata yang banyak. Hampir semuanya berpaling itu. Padahal di sini asal katanya Asya, ya, asal katanya Asya. Asya itu waktu malam sampai subuh, artinya gelap, ya, gelap. Barang siapa, ya, katakanlah terjemahnya kabur atau berbutah hati,
Ya, tidak betul buta. Cuman kabur aja Al-Quran itu. Mungkin tidak dikaji, mungkin hanya sepintas saja, gitu maksudnya kan? Bukannya berpaling dalam arti sesungguhnya, karena dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia itu semuanya berpaling, padahal banyak, ya. Ada tawalla, ya, ya'sya. Maka di sini kita boleh mengartikan barang siapa yang menganggap sepi, menganggap remeh, ya, itu tidak perhatian. Ya. An-Dzikril Rahman, pada peringatan Al-Quran. Zikri itu artinya zikir. Ya, di sini peringatan. Jadi prosesnya zikir dalam arti peringatan, yaitu ingat, mengucap ataupun tidak, ya, yang mengarahkan akal kita, sehingga akal kita bisa mengetahui bahwa itu peringatan. Nah, gitu. Ucapan kita, zikir ingat Allah Subhanahu wa taala, dan mengarahkan akal kita memperoleh sesuatu pengertian bahwa itu peringatan. Misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sepintas itu mohon ampun, ya kan? Zikir, mohon ampun. Tapi akal kita bergerak ke suatu kondisi di mana memberikan kesadaran kita untuk tidak berbuat dosa. Nah, gitu kan? Sekarang alhamdulillah, 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 zikir, tapi mengarahkan akal kita untuk memuji Allah, sehingga kita sadar banyak sekali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dalam Al-Quran. Makanya waktu kita membaca Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, itu berdimensi besaran. Berdimensi besaran. Walhamdulillahi katsira. Segala puji banyak, berdimensi banyak. Ya, maka dalam Al-Quran itu alhamdulillah itu ada 33 kasarnya, mat substansinya. Kemudian alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Subhanallah itu berdimensi waktu, gitu. Jadi ada 3 dimensi dalam bacaan kita, ya. Mengapa dia berdimensi waktu? Itu yang perlu kita jawab. Mengapa alhamdulillah berdimensi frekuensi banyak? Mengapa Allah Akbar berdimensi besaran? Mudah-mudahan kita sampai pengertian-pengertian itu, ya. Yuqayyid lahu, maka kami buat berkuasa bagi mereka syaitan, biarkan syaitan. Koi, ya, berasal dari telur tuh, telur ada kulitnya kan? Nah, itulah kira-kira isi telur itu berada di dalam kulit telur itu, yang dia tidak bisa apa-apa, hanya setelah dipecahkan baru. Jadi setan itu menguasai diri kita, ya. Fahuwa lahu qarin, mereka baginya itu teman, sahabat, qarin, ya. Ini cerita-cerita orang, saya tidak pernah melihat, tidak pernah membuktikan. Qarin kita itu kalau kita meninggal, kata orang, ya, saya belum pernah lihat, sering menyerupai kita, ya, sering menyerupai kita.
Padahal kita sudah meninggal. Bisa saja dia ingin memfitnah kita. Bisa saja, ya. Itu, korin itu. Kita lanjut. Jadi kalau kita biarkan diri kita di dalam kegelapan, ya. Gelap dalam arti itu tadi kata yang asya, ya. Malam dari malam subuh gitu. Artinya jelas tapi kabur. Saya memahami itu artinya kita baca Quran antara mengerti dengan tidak, ya kan? Tidak mantap gitu, ya. Ini mudah digelincirkan oleh setan. Ini mudah sekali digelincirkan oleh setan, ya. Wa innahum la yasuddunahu anis sabil. Sesungguhnya mereka setan itu benar-benar menghalangi orang-orang agar berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, anis sabil. Benar-benar menghalangi kita, ya. Wa yahsabu annahum muhtadun. Dan mereka kira, kita nyangka ya, kira-kira kita wah, sebetulnya mereka itu mendapat petunjuk perasaan kita, ya. Memang setan membuat seperti itu. Perasaan kita nih, ini Quran nih, rasanya sudah paham, ngerti, ya, kita baca aja, khatam seminggu misalnya, itu dibiarkan oleh setan, sehingga kita tetap bodoh, gitu, ya. Nah, tetap bodoh inilah yang menjadi korban, ya. Jadi perasaan kita sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita melenceng, dibuat sesat oleh setan. Nah, sekarang lompat saja, ya, sebab di dalam antara itu kita lompatin dulu, gitu, ya. Ayat 43, ya. Kepada Nabi Muhammad SAW, tentu kepada kita, ya. Fastamsik, ya. Berpegang teguhlah kamu. Fastamsik itu berasal dari kata masaka, ya. Artinya masaka itu menghubungkan dan menguatkan, Ini bisa dipengerti kalau berkenaan istiqomah, ya istiqomah, gitu. Tapi lebih kepada kegiatan menghubungkan, ya. Misalnya ayat per ayat itu kita hubungkan sehingga kita mengerti dengan jelas, gitu, ya. Dan menguatkan, ya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Ini kepada Rasulullah, memang berat, ya. Kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepada engkau. Nabi disuruh menghubungkan, ya, dan menguatkan. Jadi Rasulullah itu tetap harus menjelaskan kepada sahabat-sahabat maksud ayat ini begini, ya, hubungannya begini, gitu, sehingga jelas, gitu, ya. Tentu kepada kita juga, kepada kita diteruskan dari tradisi ulama, gitu kan. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya ala siratim mustaqim. Sesungguhnya ala itu proses, gitu. Jadi
kegiatan yang menghubungkan dan menguatkan ayat-ayat Al-Quran itu ya, adalah dalam proses ala siratim mustaqim, jalan yang lurus. Lain dengan kita membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, nggak ada alanya, ya, nggak ada perantara. Itu ihdinas siratal mustaqim. Waktu kita baca di dalam sholat, tunjukilah aku jalan yang lurus. Dalam arti aku ini sudah berada di jalan lurus. Itu. Aku ini sudah berada di jalan lurus. Tunjukilah aku jalan yang lurus dalam arti jalan yang terus menerus. Saya sudah jelaskan ada 5 pengertian ihdinas siratal mustaqim itu ya. 1, ya, berdasarkan harfiah. Kata-katanya, jalan menuju meningkat terus, ya, jalan yang terus meningkat terus. Kemudian jalan sejarah, contoh-contoh. Kemudian jalan yang bukan sesat dan bukan jalan yang kau murkai. Kelima, jalan-jalan menurut Al-Quran. Ya, itu ya, ada 5. Saya kira sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi